Perkenalkan nama saya Anissa Frianti Fauzia. Saya dari kelas D3 Sistem Informasi Part 204. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang coronavirus dan COVID-19, banjir dan penyakit demam berdarah yang sedang mewabah pada saat ini. Oke, langsung saja. Teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai coronavirus dan COVID-19 yang sedang marak-maraknya saat ini. Jadi, teman-teman, coronavirus dan COVID-19 itu sebenarnya memiliki perbedaan. Nah, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Jadi, virus ini bisa tertular kepada manusia ataupun hewan. Maka dari itu teman-teman selalu jaga kebersihan ya. Dan ada beberapa jenis coronavirus nih. Diketahui bahwa penyakit tersebut akan menimbulkan sesak napas, batuk pilek ringan hingga yang lebih serius seperti Middle East Repository Syndrome atau MERS dan Severe Acute Repository Syndrome atau SARS. Coronavirus merupakan virus jenis baru yang ditemukan dan menyebabkan penyakit COVID-19, teman-teman. Nah, di sini apa itu COVID-19 sebenarnya? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan pada saat-saat ini, teman-teman. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah coronavirus ini di Wuhan, Cina, Tiongkok bulan Desember 2019. Nah, di sini adapun beberapa gejala pada mungkin ada beberapa hal yang patut kita ketahui dari gejala COVID-19 ini agar kita bisa memprediksi diri. Gejala yang paling umum dan dapat dikenali yaitu yang pertama, kita merasakan demam, 2 merasakan rasa lelah, dan 3 mengalami batuk ringan atau batuk kering. Dan si penderita akan merasakan nyeri, sesak nafas, diare, hidung tersumbat, dan pilek. Dan semua hal itu bermunculan secara bertahap dari hari ke hari. Dari hal-hal tersebut mungkin kita akan bisa lebih waspada dengan diri kita. Apabila ada gejala tersebut, mungkin langsung bisa pergi ke klinik atau dokter terdekat. Nah, bagaimana nih COVID-19 bisa menular? COVID-19 dapat tertular dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terjangkit COVID-19, batuk atau mengeluarkan nafas. Jadi, teman-teman, bila ada di lingkungan kita ada yang sedang batuk atau mengobrol, saat ini kita hanya bisa menggunakan masker kain atau masker yang tenaga medis kenakan. Itu mungkin dapat membantu kita dalam pencegahan penularan virus COVID-19. Dan virus COVID-19 ini dapat menyebar melalui benda-benda loh, teman-teman. Semisal benda itu telah dipegang oleh penderita COVID-19. Lalu kita memegang benda tersebut dan kita tak sengaja meraba area tubuh kita pada muka, mulut, dan lain-lain. Dan mungkin virus COVID-19 ini lebih rentan menyebar melalui pernafasan dan kontak dengan penderita. Kalau melalui udara, menurut WHO ini sejauh ini belum sampai bisa tersebar dengan mudah. Jadi bagaimana cara mencegahnya agar kita tetap terjaga dan terhindar dari virus COVID-19? Yang pertama, kita rajin mencuci tangan, mengganti pakaian, dan mandi minimal 2 kali sehari. Bila kita berpergian keluar, kita wajib mengenakan masker,
membawa sanitizer. Nah, mungkin kita bisa menjaga jarak dengan manusia itu sekitar 1 meter minimal. Jadi teman-teman, lebih baik kita di rumah dulu, jangan kemana-mana. Setelah virus ini selesai, baru kita boleh kemana-mana. Ikuti aturan pemerintah, diam di rumah. Untuk permasalahan lockdown di Indonesia, mungkin menurut saya tidak setuju, karena lockdown itu tidak semua daerah akan menerima keputusan pemerintah tersebut. Jadi mungkin lebih bisa dialihkan kepada proses karantina wilayah, yang dimana pemerintah setempatnya memblok jalan dan menutup jalan akses-akses tertentu agar tidak mendatangkan penyebaran virus secara cepat antar kota, antar wilayah, dan antar desa. Mengapa tidak lockdown? Di Indonesia masih terbanyak golongan masyarakat kecil yang masih kurang mampu untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari saat ia tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang ia jalani setiap harinya. Bila manapun pemerintah Indonesia ingin melockdown, mungkin pendistribusian makanan tersebut, pendistribusian sembako itu kurang dan tidak akan pernah kondusif, karena wilayah Indonesia memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan daerah-daerah pedalaman pun di dalamnya ada penduduk warga negara Indonesia, yang dimana akan menyulitkan dalam pendistribusian sembako. Dan yang kedua, ada fenomena banjir di Indonesia yang saat ini sedang terjadi, yaitu banjir di Dayakolot, di kampung Dayakolot, tepatnya di dekat Telkom University, agak jauh sedikit. Di sana saat ini sedang terkena musibah banjir, yang dimana meluapnya Sungai Citarum, sehingga ada beberapa daerah seperti Banjaran, Dayakolot, Bale Endah, dan Cijagra yang tertimpa air dari sungai tersebut. Beberapa dari mereka tidak hanya tinggal di rumah, dan mereka mengungsi kepada posko banjir, yang dimana akan menyebabkan kerumunan, banyaknya manusia yang mungkin tidak dapat memutuskan rantai virus COVID-19 ini. Dari bencana banjir tersebut, mungkin masyarakat yang terkena banjir bisa terkena penyakit demam berdarah. Dan apa itu penyakit demam berdarah? Apa itu DBD? DBD adalah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Dan gejala pada penyakit demam berdarah ini yaitu demam, ruam, nyeri otot, dan sendi. Pada kasus yang parah terjadi pendarahan hebat dan syok yang dapat membahayakan nyawa. Dan demam berdarah ini hampir sama gejalanya dengan flu. DBD bisa menyebabkan kematian, dan terdapat vaksin demam berdarah. Dan yang paling penting ini yaitu DBD ditularkan oleh nyamuk. Biasanya penularan terjadi pada siang hari saat nyamuk aktif mencari darah manusia. Kemudian, nyamuk yang telah terinfeksi virus dengue akan menularkan lewat gigitan yang pada saat
mencari darah pada tubuh kita. Untuk mengurangi resiko demam berdarah, maka itu dari WHO sudah mulai mensosialisasikan upaya pencegahan agar nyamuk Sades tidak berkembang di sekitar kita. Maka dari itu guys, jaga kebersihan dan tetap steril tempat. Dan bila ada tempat yang lembab, segera mungkin untuk dibenahi agar tidak lembab. Dan mungkin hanya segitu saja sedikit materi dari saya atau sharing session dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.